Kemudian yang kedua pertanyaannya, mana dosa yang paling berat? Apakah dosa yang dilakukan oleh orang punya ilmu atau oleh orang yang tidak punya ilmu? Jadi saya lagi pertanyaannya, apakah dosa mana yang paling berat? Satu kesalahan, satu kemaksiatan yang dikerjakan oleh orang berilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Kalau melihat kepada apa yang tadi saya sampaikan di dalam pengajian pertama, memang yang paling berat itu adalah dosa yang dilakukan oleh orang yang, artinya orang yang punya ilmu. Tapi ada lagi yang paling berat, yaitu orang yang bodoh, tidak punya ilmu, ahli ibadah. Tapi menurut saya bahwa yang paling berat itu adalah maksiat atau kedurhakaan yang dikerjakan oleh orang yang punya ilmu. Kenapa? Karena kalau orang bodoh, tidak punya ilmu, banyak dosa, banyak maksiat adalah wajar karena ketidaktahuan mereka. Dan maksiat yang dilakukan oleh orang bodoh belum tentu menjadi sebuah dosa. Kenapa? Karena mereka sendiri tidak tahu bahwa itu adalah dosa. Bahkan akan menjadi dosa buat kita yang punya ilmu yang membiarkan. Kita membiarkan kepada mereka yang berbuat dosa. Apalagi disebutkan di dalam ayat, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Betapa besar dosanya manusia yang mengatakan sesuatu tapi tidak dikerjakan. Kemudian yang kedua, ada ayat yang mengatakan atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tasluna kitab afala taqilun. Atamuruna nasa bil birri, apakah kamu menyuruh orang untuk berbuat baik, wa tansawna anfusakum, sedangkan kamu sendiri melupakan terhadap diri kamu. Wa antum tasluna kitab, kamu adalah sudah membaca Alkitab. Afala taqilun, apakah kamu tidak berakal? Ini adalah asalnya memang satu teguran pada ahli kitab, tapi kan berlaku untuk semua. Tentang kisah seorang yang disiksa di neraka, kemudian sampai keluar isi perutnya, dia itu di neraka berputar-putar seperti berputarnya gilingan padi. Ada orang yang bertanya, "Hei Tuhan, mengapa Tuhan ada di sini? Kan Tuhan itu adalah guru kami, yang mengajarkan kami, yang membimbing kami." Jawaban dia adalah apa? Kami itu hanya menyampaikan saja, sedangkan kami sendiri tidak mengamalkan, tidak mengerjakannya. Jadi ini adalah gambaran daripada orang yang punya ilmu hanya bisa menyampaikan kepada orang lain, sementara dirinya tidak mengamalkannya. Dan ketiga, ini menjadi alasan bahwa orang yang punya ilmu kalau berbuat dosa dan maksiat itu adalah lebih berat dosanya dibandingkan dengan orang yang tidak punya ilmu. Apalagi ada dalam sebuah makalah dikatakan bahwa hinalah kamu kalau kamu melarang orang lain sementara kamu mengerjakannya. La tanha an hulukin wa ta'ti mithlahu.
Tidak boleh kamu suka melarang orang lain dari perbuatan buruk sementara kamu mengerjakannya. Kemudian kalau dalam ta'lim yang disebutkan tadi misalkan begini, fasadun kabirun alimun mutahatikun, adalah kebinasaan, kerusakan yang sangat besar, yaitu seorang alim yang melakukan dosa. Dan lebih besar lagi dosa, lebih dahsyat lagi dosanya daripada seorang alim yang durhaka adalah seorang yang bodoh rajin ibadah. Huma fitnatun fil alamin azimah. Jadi dua-duanya juga merupakan musibah untuk agama. Kenapa? Karena mereka ini sama-sama tidak baiknya, yaitu orang alim banyak dosa, orang ahli ibadah tidak punya ilmu. Itu ada fitnatun fil alamin azimah. Oleh karena itu mudah-mudahan dari penjelasan ini adalah jadi pemicu buat kita supaya kita kalau punya ilmu walaupun sedikit kita diamalkan. Hanya ini sebagai gambaran daripada pentingnya ilmu. Maka di sini dikatakan kalaupun banyak dosa orang berilmu, maka masih mending dibandingkan dengan yang ahli ibadah tapi tidak punya ilmu. Fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Saya kira itu saja dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. Dan terakhir, mudah-mudahan ilmu kita walaupun sedikit barokah, diamalkan, dimanfaatkan. Dan kalau kita berbuat dosa, berbuat salah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.